Jadi tema kita bulan ini dan bulan depan adalah soal pengajaran. Dasarnya sebenarnya sudah ada ya di DAS. Sebentar saya buka dulu. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikuti dengan baik. Mohon maaf, ini sekaligus buat pemuji ya, di pemuji menyesuaikan dengan lagu-lagu. Gitu, jadi bisa dipilih lagu-lagunya yang mendukung tema. Ya, ini untuk minggu pertama dulu ya. Nanti minggu kedua nyusul. Tapi ini tema dasar ini untuk semua ya, untuk 1 bulan sepanjang bulan April. Tema kita Didaskalia. Didaskalia itu bahasa Yunani artinya pengajaran atau juga termasuk doktrin ya. Landasannya ini 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5 di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup. Mungkin saya masuk langsung kepada tafsirnya saja ya. Mana ini? Ini di hadapan Allah dan di hadapan sebentar agak error nih handphone. Ya, di hadapan Allah dan di Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Sebenarnya ayat 1 ini sudah berisi pengakuan iman. Pengakuan iman Paulus, yaitu ada Allah, ada Kristus, kemudian dia percaya bahwa Yesus Kristus akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini kan bagian dari pengakuan iman. Dan aku berpesan Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya, ini juga pengakuan iman, bahwa Yesus akan datang kembali, dan demi kerajaannya. Kerajaan Kristus itu juga bagian dari pengakuan iman kita. Lalu kemudian ayat yang kedua, beritakanlah firman. Ya, saya pikir kita semua dipanggil untuk memberitakan firman, tidak hanya pengkhotbah, tapi juga WL, singers, bahkan penata layan itu sedang memberitakan firman. Jadi memberitakan firman itu tidak hanya pada saat khotbah ya, khotbah itu hanya sebagian kecil. Waktu kita WL pun itu pemberitaan firman. Makanya kata-kata yang kita pilih itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kata-kata yang mana yang enak buat kita, karena belum tentu itu sesuai dengan firman Tuhan. Kayak yang berkali-kali ditegaskan kayak lagu ku tak akan menyerah sampai kulihat kau bekerja, itu sama sekali nggak sesuai dengan firman Tuhan ya, karena Allah tidak pernah berhenti bekerja. Lalu kemudian ada lagu lagi yang sempat saya dengar itu di TikTok itu, tak selalu Tuhan menjawab doa. Tuhan selalu menjawab doa, hanya saja jawabannya belum tentu sesuai dengan yang kita mau, itu ya, itu yang harus kita tegaskan. Jadi jangan kita bilang tak selalu Tuhan menjawab doa. Tuhan pasti menjawab doa, hanya jawabannya mungkin beda dengan yang kita mau, itu aja. Lalu kemudian siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Berarti kan dalam kondisi apapun kita harus memberitakan Injil, lagi mood atau lagi nggak mood, kita harus tetap memberitakan firman. Lalu nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Poinnya ini sebenarnya ini mengulangi apa yang ada di 2 Timotius 3 ayat 16. Manfaat dari firman Tuhan itu apa aja? Jadi firman Tuhan itu nggak sekedar yang manis-manis, yang untuk menyenangkan orang yang mendengar, tapi firman Tuhan juga harus berisi penyingkapan kesalahan, berisi teguran, dan harus berisi nasihat. Itu firman Tuhan yang benar. Jadi firman Tuhan itu jangan hanya yang menyenangkan pendengar saja, tetapi ketika kita menyampaikan, kita juga harus sabar. Di sana disitu dikatakan dengan segala kesabaran. Jadi harus sabar ketika menyampaikan firman Tuhan. Jangan terburu-buru, jangan terbawa emosi, jangan juga menegur, tapi jangan sampai membuat orang memiliki akar pahit, kecewa, dan sebagainya. Teguran harus disampaikan dengan sabar. Lalu juga harus berisi pengajaran, ya. Makanya kita fokus pada pengajaran. Lalu kemudian ayat yang ketiga, nah di sini akan menjadi fokus kita, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat di situ bahasa Yunaninya hugiano didaskalia. Kata hugiano ini dari kata inilah muncul istilah higienis. Higienis. Jadi ajaran yang higienis ya. Karena pengajaran itu kan kayak makanan ya. Kita pun harus makan makanan yang higienis.
makanan yang sehat. Jadi ajaran pun harus sehat. Ya, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saya kira sekarang ini sudah sedang terjadi ya. Orang lebih sering mencari khotbah-khotbah yang menyenangkan buat dia, yang memotivasi dia, yang apa ya, pokoknya yang cocok buat selera dia lah. Sekarang orang mencari itu. Tapi gereja harus seperti nasihat Paulus di ayat yang keempat, ayat yang kelima. Engkau kuasailah dirimu dalam segala hal. Kita harus menguasai diri. Artinya jangan mudah tergoda oleh popularitas, jangan mudah tergoda oleh tren. Oh, sekarang lagi tren ini, sekarang yang lagi populer ini. Tetap harus fokus kepada Injil. Sabarlah menderita. Akan ada banyak penolakan. Mungkin nanti firman Tuhan yang akan dibagikan, banyak yang bilang, aduh terlalu berat, aduh terlalu apa. Padahal ajaran itu kan sebetulnya kalau di kitab Ibrani itu adalah susu, makanan yang ringan. Tapi ternyata makanan yang ringan banyak yang nggak suka. Nah, kita pun tetap harus menguasai diri, ajarkanlah kebenaran itu, ajarkanlah Injil itu, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Fokus pada Injil, itulah ajaran yang sehat. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu, tetap melayani. Meskipun mungkin yang kita beritakan ini, mungkin orang akan bilang, waduh ini kayaknya terlalu berat, mending saya ke gereja ini, mending saya ke gereja itu. Bapak Ibu, mungkin yang perlu kita tegaskan bahwa ajaran-ajaran yang isinya motivasi, menghadapi cobaan, menghadapi pergumulan, itu di semua gereja ada, bahkan di semua agama ada. Tapi ajaran tentang Injil, tentang kebenaran, itu hanya ada dalam gereja. Jadi gereja harus tegas menyatakan bahwa fokus kita adalah kepada Injil, fokus kita adalah kepada Kristus. Karena itu tidak ada di tempat lain, tidak ada di agama lain. Dan ini yang membuat gereja itu berbeda. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa yang disebut dengan ajaran yang sehat itu. Di dalam gereja kalau kita lihat di sini ya, 1 Timotius 4 ayat 6c, Paulus menekankan Timotius begini, engkau terdidik dalam pokok-pokok iman, tois logois tes pisteus, dan dalam ajaran sehat, kales didaskalias. Jadi ajaran sehat itu ada dua, pokok iman dan kales didaskalias. Ajaran yang sehat. Dua hal itu apa kalau saya gambarkan di sini? Dia seperti ini, ada dogma, itu yang disebut pokok iman tadi di 1 Timotius 4 ayat 6c. Dan ada yang namanya etika. Sekarang ini gereja terlalu banyak fokus di etika, padahal etika hampir semua agama sama. Kalau kita menghadapi pergumulan, bagaimana mengatasinya. Kalau kita punya masalah keuangan, bagaimana mengatasinya. Kalau kita mau bertumbuh, bagaimana. Bahkan motivator lebih hebat dalam hal ini. Jadi kalau etika, mungkin kita perlu untuk menyampaikan etika, tapi bukan itu penekanan pengajaran gereja. Gereja tetap juga harus mengajarkan yang namanya dogma atau doktrin. Itulah ajaran kita yang harus kita selalu tekankan, selalu kita harus kita harus jaga, karena akan ada saatnya orang tidak lagi fokus kepada ajaran yang sehat, tapi beralih kepada ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang semaunya dia. Nah, khusus minggu pertama ini kita akan bicara soal esaan Allah ya, atau Allah yang esa. Nah, di sini kita harus agak berhati-hati karena sekarang ini kalau yang namanya pengajaran itu gampang sekali digoreng di media sosial, apalagi kita ada live streaming, sehingga pasti akan muncul kritik atau akan muncul mungkin tanggapan terhadap ajaran yang kita sampaikan. Apalagi kalau sampai disebarkan di cut-cut di TikTok dan sebagainya, mungkin akan ada yang protes. Tapi kita sampaikan saja apa yang menjadi prinsip iman kita. Prinsip iman yang ada di GKRI secara keseluruhan dan GKRI diaspora Kopila secara khusus. Jadi ini saya kira kalau kita fokus kepada dasar firman Tuhan, maka orang tidak akan protes, orang tidak akan komplain. Makanya ketika kita nanti menyampaikan firman ataupun kita mengajarkan doktrin kita tetap fokus saja kepada firman kepada Alkitab. Jadi jangan fokus kepada
dogma tertentu, misalnya Calvinis, Lutheran, Katolik, Ortodoks, dan sebagainya. Tapi apa yang disampaikan oleh Alkitab? Nah, dasar Allah yang Esa itu kan sudah jelas. Markus 12 ayat 28 sampai 31. Ketika itu Yesus ditanya, hukum manakah yang paling utama? Jadi di tradisi orang Israel itu, kalau yang namanya rabi itu guru agama ya. Seorang rabi itu biasa suka ditanya sama orang Yahudi, karena orang Yahudi itu suka menyederhanakan hukum. Karena dalam tradisi Yahudi itu kan ada 613 mitzvot atau 613 mitzvah. Nah, 613 ini mereka suka sederhanakan. Itu kalau misalnya dirangkum kira-kira kayak gimana gitu. Nah, itu tradisi dalam tradisi rabbinik, tradisi para guru Yahudi selalu ditanya. Kalau dirangkum kira-kira bagaimana? Atau orang dengan bahasa lain kayak pertanyaan kepada Yesus di sini. Hukum mana yang paling utama? Nah, lalu ketika Yesus memberi jawaban, maka dia memulai dengan mengutip Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa. Akue, katanya Yesus ya dalam bahasa Yunani. Akue Israel. Kurios hoteos hemon kurios estin. Tuhan itu kurios hoteos, Tuhan itu Allah kita. Kurios estin, Tuhan itu Esa. Lalu kemudian dilanjutkan dengan hukum kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Nah, ayat ini diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 5, nanti akan saya jelaskan. Nah, mungkin yang perlu kita sampaikan nanti di dalam pengajaran kita adalah apakah Yesus, pasti akan muncul pertanyaan kan, dan juga sering diserang oleh saudara-saudara kita yang Muslim. Yesus kan mengajarkan Allah yang Esa. Yang ini harus kita tegaskan, iya memang betul di dalam Alkitab Yesus juga mengajarkan Allah yang Esa. Misalkan di Matius 4 ayat 10 ini ketika Yesus dicobai, Yesus berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada iblis, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Hanya kepada Dia, berarti satu di sini ya. Lalu kemudian Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jadi Yesus pun mengakui bahwa Allah kita Esa. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, ini kayak syahadatnya saudara-saudara kita yang Muslim lah. La ilaha illallah, tidak ada Allah, tidak ada ilah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan hanya Muhammad satu-satunya utusan. Nah, kalau di sini kalau kita baca mirip sekali bahwa hanya engkau, hanya Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah yang telah engkau, yaitu Bapa utus. Jadi Yesus pun mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Ya, itu tidak bisa kita hapus dari Alkitab, kita ada dalam Alkitab. Lalu kita setelah menekankan soal Yesus, baru kemudian para rasul bagaimana? Apakah para rasul juga mengajarkan Allah itu Esa? Ya, kita bisa lihat di pandangan para rasul misalnya 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ini perkataan Paulus yang ada versi Arabnya di Hope Cafe itu, di atas pintu masuk ini ya. La ilaha illallahu wahid. Jadi tidak ada Allah selain Allah yang Esa itu. Lalu di 1 Timotius 2 ayat 5. Ini nasihat Paulus kepada Timotius, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, kita highlight juga di sini bahwa ternyata Paulus juga menekankan bahwa Allah itu Esa. Yakobus, jadi selain Paulus, Yakobus juga mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bahkan setan aja percaya Allah itu Esa ya. Jadi kalau kita tidak percaya bahwa Allah itu Esa, wah kita lebih rendah daripada setan nanti. Jadi itu kata Yakobus. Nah, baru setelah itu kita masuk pada pengakuan gereja. Apakah gereja percaya Allah itu Esa? Nah, acuan kita adalah ini. Pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Kenapa pengakuan iman Nisia Konstantinopel? Karena ini adalah pengakuan iman yang paling tua dalam sejarah gereja. Pengakuan iman rasuli itu belakangan.
Itu alasan pertama. Yang kedua, pengakuan iman Nicea Konstantinopel atau yang sering disingkat PINK ini, PINK, ini adalah pengakuan iman yang diterima oleh semua aliran gereja, baik Ortodoks, Katolik, maupun Protestan. Sementara pengakuan iman rasuli hanya diterima oleh gereja barat, yaitu gereja Katolik dan gereja Protestan. Gereja Ortodoks tidak mengakui pengakuan iman rasuli. Makanya di Dewan Gereja Dunia atau WCC itu World Council of Churches, yang digunakan sebagai landasan dogma adalah pengakuan iman Nicea Konstantinopel, bukan pengakuan iman rasuli. Karena di dalamnya ada Ortodoks, ada juga Katolik, dan aliran-aliran gereja yang lain. Jadi ini adalah pengakuan iman paling tua yang diterima oleh semua aliran gereja. Nah, di dalam pengakuan iman Nicea, di situ dikatakan bahasa Yunani-nya pisteu eis enatheon. Aku percaya kepada aku percaya kepada eis enatheon, satu Allah, Patera, Bapa, Pantokratora, Bapa yang Maha Kuasa. Jadi di dalam pengakuan iman rasuli pun iman Nicea pun, Nicea Konstantinopel ya. Jadi jangan kita singkat pengakuan iman Nicea, karena pengakuan iman Nicea dengan Nicea Konstantinopel itu dua pengakuan yang berbeda. Pengakuan iman Nicea 325, Nicea Konstantinopel itu 381. Di dalam pengakuan iman Nicea yang diterima tadi oleh semua aliran gereja pun, di situ dijelaskan, aku percaya kepada eis enatheon, satu Allah. Nah, jadi kita secara gereja, secara universal mengakui Allah itu Esa. Tapi nanti akan dibahas juga di minggu pertama, mengapa kita kemudian mengenal istilah Trinitas atau Tritunggal. Nah, pertama, tadi Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 4. Saya kira ini sudah dihafal ya, kalau yang dari GKA ini. Shema Yisrael, bacanya dari belakang. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bahkan ada lagunya, Shema Yisrael. Kalau WL bisa bawakan nih, enak juga. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di dalam bahasa Ibrani ada dua kata Echad. Ada dua kata yang artinya Esa atau satu. Yang pertama Echad, yang kedua Yahid. Kalau dalam bahasa Arab, Echad ini Ahad, makanya hari Minggu disebut hari Ahad karena hari pertama. Yang kedua Yahid kalau dalam bahasa Ibrani, kalau dalam bahasa Arab itu Wahid. Ya, ada Abdurrahman Wahid, Wahid itu artinya satu. Nomor Wahid, nomor satu. Apa bedanya? Kalau Echad ini sebetulnya satu tapi perpaduan. Ya, kayak mobil itu satu tapi bisa dibagi-bagi lagi, ada kursi, ada setir, ada skrup, ada tempat bensin dan sebagainya. Itu Echad. Tapi kalau Yahid itu adalah satu yang tunggal, yang artinya dia nggak bisa dipecah-pecahkan lagi, nggak bisa dibagi-bagikan lagi. Contohnya di Kejadian 2 ayat 24. Di situ dikatakan wahayu lefasar Echad, dan mereka menjadi satu daging. Nah, satu daging itu padahal di situ ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi Echad di situ tidak selalu berarti satu secara mutlak. Jadi di sini ada penjelasannya, paling sering digunakan dalam Alkitab untuk menunjukkan angka satu baik tunggal maupun majemuk. Jadi dia juga digunakan untuk menggambarkan satu yang majemuk. Sementara Yahid ini menunjukkan kesatuan numerik yang ketat atau yang mutlak. Ya, jadi dia bukan kesatuan majemuk, tapi satu yang Esa itu. Nah, yang digunakan di dalam Ulangan 6 ayat 4 adalah kata Echad. Berarti Allah itu satu, tapi bukan satu mutlak, tapi satu Echad, satu yang juga bisa berarti satu majemuk. Makanya di dalam Alkitab beberapa kali Tuhan berbicara menggunakan kata kami atau kita. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kata-kata ganti orang pertama jamak. Karena kata Echad yang digunakan kepada Tuhan. Lalu kemudian bagaimana dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di Matius 28 ayat 19, saya kira itu sudah jelas sekali, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini kadang-kadang kita suka begini, dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Atau bahkan ada lagi yang sering kebablasan, dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini tambah ngaco lagi. Padahal di dalam Alkitab di situ dikatakan, ini ada bahasa Yunaninya. Gimana ini? Ya, ini. Baptisontes autus, baptislah mereka, eis to onoma. Ada kata eis di sini. Eis di sini artinya satu. Jadi baptislah mereka dalam satu nama. Jadi pengertian harfiahnya begitu. Kalau dulu ada Pak Olaf Schumann pernah ngajar di Apostolos, dia sarankan ini diterjemahkan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam satu nama. Di sini dikasih titik 2. Dalam satu nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini bukan 3 nama, tapi satu nama. Nah, inilah simbol keesaan itu. Nah, itu yang mungkin yang nanti bisa ditekankan oleh para pelayan firman dan juga nanti oleh para WL nanti ketika menyampaikan kita Allah itu Esa. Tapi jangan lupa kita harus ada pesan etis. Nah, pesan etis itu ada di sini ya, misalnya Yakobus 2, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Artinya apa? Kita percaya kepada Allah yang Esa, tapi bukan percayanya itu yang menjadi jaminan kita atau yang menjadi menjadi ukuran kita. Kalau kita percaya tapi percayanya itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk perbuatan, maka percuma kita percaya. Contohnya begini, kita percaya Tuhan itu Esa, berarti semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang sama. Nah, kalau kita percaya Tuhan itu Tuhan yang sama yang menciptakan orang-orang di sekitar kita, maka tugas kita untuk mengasihi mereka. Apapun agama mereka, apapun kepercayaan mereka, karena mereka juga berasal dari Tuhan yang sama. Hanya mungkin cara pandang mereka tentang Tuhan itu yang berbeda. Sehingga kita diberi tugas untuk mengarahkan mereka pada iman yang benar. Nah, itu contoh makna etis dari monoteisme itu, iman kepada satu Allah. Jangan kita kayak di sebelah misalnya kelompok di agama lain misalnya mengajarkan karena kalian tidak percaya kepada Tuhan, karena kalian kafir maka darah kalian halal misalnya, kalian boleh dibunuh. Kita tidak seperti itu. Justru meskipun iman mereka beda dengan kita, tapi karena mereka juga berasal dari Allah yang sama, maka kita harus mengasihi mereka. Tugas kita adalah menuntun mereka supaya menemukan jalan yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Itu makna etis yang pertama. Makna etis yang kedua, Matius 22 ayat 37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya kalau kita mengasihi Allah yang Esa tadi, maka kita juga harus mengasihi sesama manusia. Ya, karena menurut Yesus dua hukum ini sama. Kita tidak bisa bilang, saya mengasihi, saking saya mengasihi Allah, maka saya benci dengan orang-orang yang tidak mengasihi Allah. Nggak bisa. Kita harus mengasihi juga sesama manusia. Bukti bahwa kita percaya kepada Allah yang Esa adalah kita mengasihi semua orang. Karena itu tadi, fondasi yang pertama tadi. Karena semuanya berasal dari Allah yang Esa. Jadi itu yang bisa kita lihat. Jadi WL mungkin nanti bisa memilih lagu yang pertama berisi pengakuan bahwa Allah itu Esa. Kemudian yang kedua, lagu yang isinya bahwa kita mengasihi karena Tuhan. Ya. Kita mengasihi sesama kita karena Tuhan. Jadi dua lagu ini mungkin bisa dipilih, disesuaikan. Ya, meskipun Pak Agus sudah memilih lagu ya, tapi kan belum latihan. Mudah-mudahan bisa ditambahkan atau bisa
gimana lah caranya, dan akan lebih baik lagi kalau lagu yang Shema itu dinyanyikan. Tapi karena bahasa Ibrani ya berdoa dulu lah dan berlutut dulu Pak Agus sampai dapat tune-nya. Nah, ini lagu sebenarnya pendek ya, lagunya cuman Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ada versi bahasa keduanya. Baru Shem Hevot Malkuto Leolam Hasdo. Kalau menyanyikan versi keduanya. Tapi saya kira yang ini aja, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini sebenarnya ini bukan lagu ya, tapi kalau saudara-saudara kita yang Muslim itu ada yang namanya tilawatil Quran. Jadi Al-Quran dibaca sambil bernyanyi. Nah, orang Yahudi juga ketika membaca Taurat itu sambil bernyanyi. Nah, nyanyiannya itu persis lagu itu, sehingga akhirnya menjadi lagu. Makanya lagu ini nggak ada penciptanya. Karena cara membacanya di kitab Taurat harus seperti itu. Shema Yisrael. Dan saya yakin ketika Yesus ditanya oleh ahli-ahli Taurat pada waktu itu, hukum mana yang terutama, Yesus pasti memulai dengan nyanyian ini. Shema Yisrael. Karena orang-orang Yahudi, guru-guru Yahudi kalau ditanya juga tentang hukum yang terutama, mereka akan mulai dengan seperti ini. Jadi mungkin sama seperti saudara-saudara kita yang Muslim, setiap kali kalau kita tanya para ustadz itu kan selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu mulai dengan itu. Nah, kalau orang Yahudi kalau ditanya soal doktrin, mereka selalu akan mulai dengan kalimat ini, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya, kalau memang Pak Agus mau bawain, nah kita bisa latihan bersama di hari Jumat. Kita latihan lafalnya, cara membacanya, dan diajarkan kepada jemaat. Ya, nanti ya Pak Agus ya, nanti kita ngomong lagi setelah ini. Itu yang bisa saya sharingkan untuk pengajaran nanti di minggu di Jumat Agung, karena ini kan sekalian minggu kedua ya. Di Jumat Agung temanya keilahian dan kemanusiaan Kristus. Jadi fokusnya kalau kita lihat di tema kita ini, firman menjadi manusia. Jadi karena kalau keilahian dan kemanusiaan Yesus ya tinggal cari aja lagu-lagu yang berhubungan dengan Yesus yang adalah manusia dan Yesus yang adalah ilahi. Tapi yang mungkin mau disampaikan di sini implikasinya dalam kehidupan etis jemaat, ada poin di sini pewartaan firman yang menyapa realitas. Karena firman itu menjadi daging. Kalau firman menjadi daging itu kan berarti firman itu tidak sekedar teks, tidak sekedar kata-kata, tapi firman itu harus betul-betul menyapa manusia. Jadi firman yang paham dengan realitas kemanusiaan, pergumulan manusia. Karena itu firman yang disampaikan juga harus firman yang bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa dilakukan oleh semua yang mendengarkannya. Itu fokusnya. Jadi mungkin nanti bisa berbicara tentang firman jadi manusia. Itu lagu itu mungkin bisa dibawa. Dan lagu-lagu yang berhubungan dengan itu di minggu kedua. Di Paskah, ini tema dari PGI, jadi lebih bersifat etis. Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Ada poin pengajaran di sini, poinnya adalah soal Yesus itu bangkit pada hari Minggu, karena di situ dikatakan setelah hari Sabat lewat. Sabat itu hari Sabtu, itu harus kita tegaskan. Karena banyak orang Kristen yang berkata bahwa Sabat itu hari Minggu. Enggak, Sabat itu hari Sabtu. Hari Minggu adalah hari setelah Sabat. Setelah hari Sabat lewat, hari Minggu. Kenapa kita beribadah di hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Kristus. Ini yang akan nanti ditekankan di Paskah. Kenapa kita beribadah hari Minggu? Ya karena Kristus bangkit pada hari Minggu. Dan kita merayakan kemenangan itu, kemenangan kebangkitan Kristus. Kita tidak lagi beribadah pada hari Sabat, karena sebenarnya perintah di hari Sabat itu adalah perintah beristirahat, bukan perintah beribadah. Ya, kalau mau beribadah itu ya tiap hari kita beribadah. Tapi ibadah bersama-sama ya kita di hari Minggu.
Kenapa di hari Minggu? Sekali lagi ya, karena ini Kristus bangkit di hari Minggu. Baru kemudian pesan etisnya ya ini. Meskipun pesan pasca PGI belum keluar sampai sekarang, tapi poinnya ada di sini. Me phobeste, jangan takut ya kita, karena banyak situasi sekarang, bahkan kita baru dicoret oleh FIFA untuk jadi tuan rumah U20. Banyak orang yang ketakutan kehilangan pekerjaan dan sebagainya, situasi ekonomi. Nah, ketakutan ini yang mau kita soroti di sini. Jadi lagunya berhubungan dengan ya kayak jangan kamu takut dan sebagainya. Itu dulu ya, sampai minggu kedua dulu. Minggu ketiga nanti di doa persiapan berikutnya.